وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribu syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan barakahnya. Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa menemui bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita untuk bisa menyempurnakan puasa kita hingga selesai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, tarawih kita, dan qiraatul Quran yang kita lakukan, dan sedekah kita, dan semua amal saleh yang kita laksanakan. Dalam kesempatan yang mulia ini saya akan sampaikan mengenai adab kita terhadap jiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita berakhlak kepada jiran kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36 ini, wasiat kepada kita hendaknya kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan hendaknya berbuat baik, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, wabidzil qurba, berbuat baik kepada keluarga, kepada family dan kepada keluarga kita, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakini, dan kepada orang-orang yang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat, wa jari dzil junubi, tetangga yang jauh, was sahibi fil jambi, dan juga teman yang sejawat yang dekat dengan kita, wa ibnis sabil, dan berbuat baik juga kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baik kepada hamba-hamba sahaya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita yang banyak tadi, dan diantaranya kita diwasiatkan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat itu di sini Allah Subhanahu wa taala tidak dibedakan antara non-muslim dan juga orang-orang yang Islam. Yang paling dekat dengan pintu rumah kita, baik yang di depan, yang di kanan, yang di kiri, dan yang di belakang. Kemudian tetangga yang lebih jauh lagi, hendaknya kita selalu berbuat baik kepada mereka, ya, dengan kita berlaku sopan, berlaku santun, dan memberikan makanan-makanan, hadiah-hadiah kepada tetangga kita. Juga Nabi SAW bersabda bahwa malaikat Jibril selalu datang, ya, menghadap Nabi SAW untuk memberi pesan kepada Nabi SAW supaya selalu berbuat baik kepada tetangga,
hingga Rasulullah menyangka bahwa satu saat mungkin akan datang perintah Allah bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Mazala Jibril yusini ya bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya mazala Jibril yusini, terus menerus Jibril itu memberi wasiat kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan ya dari pesan yang begitu rupa. Juga Nabi SAW memberikan sebuah larangan keras, bahkan dianggap kita tidak sempurna iman kita. Ya, 3 kali beliau mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah, dikatakan siapa ya Rasulullah orang yang kau katakan tidak beriman? Qala, beliau bersabda, jaru la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu seorang tetangga yang mana dia tidak memberi keamanan kepada tetangga tersebut, yaitu kejahatannya. Jadi tetangga yang di sebelah atau tetangga yang jauh merasa tidak aman dari ucapan yang kotor, dari gangguan karena mungkin mobil ataupun motorcycle yang disuarakan keras-keras, atau teriakan-teriakan, ataupun wajah yang kurang sedap dipandang, atau hal-hal yang lain yang membuat mengganggu kepada jiran. Mungkin mengenai parking car kita yang kadang-kadang mungkin mengganggu jiran kita, merasa tidak suka, tidak pandai kita menjaga diri, sehingga tetangga kita merasa terganggu terus terhadap apa yang kita lakukan. Maka hal ini dilarang keras oleh Nabi SAW. Apalagi kita sebagai seorang Muslim hendaknya berbuat baik, hendaknya berbuat sopan, berbuat santun kepada tetangga kita. Sehingga Nabi SAW juga memberi wasiat kepada kita supaya kita berbuat baik. Hingga dikatakan ada satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanah yudhkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, itu wanita itu ya Rasulullah, dia banyak berzikir, banyak salat, banyak sedekah, banyak berpuasa, tetapi dia itu selalu mengganggu tetangganya. Tetangganya tidak merasa aman dengan tajam lisannya. Qala hiya finnar, maka Rasulullah mengatakan perempuan itu di dalam neraka, masuk neraka. Qala ya Rasulullah fa inna fulan yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Ya Rasulullah, kalau fulana itu terkenal, ya dikatakan bahwa zikirnya sedikit, ya puasanya sedikit, sedekahnya sedikit, salatnya sedikit. Wa innaha tatasaddaqu bil athwar bil aqtid min aqid, ya, dia banyak bersedekah, ya. Wala tu'dhi jiranaha, dia banyak sedekah, dia sedikit sedekahnya, ya, dia sedikit sedekahnya, sedikit zikirnya, sedikit puasanya, sedikit salatnya, sedikit sedekahnya, tetapi orang itu tidak pernah mengganggu jirannya, ya. Maka Rasulullah mengatakan hiya fil jannah. Lisannya sopan, lisannya santun, tidak pernah mengganggu jirannya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pesan kepada Sayyidina Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhtal marakah fa'akthir ma'aha wa ta'ahudul jiranak. Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sup, hendaknya kau banyai marak itu atau sup itu airnya, sehingga kamu bisa memberi hadiah kepada jiran. Di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hadis-hadis Rasulullah yang memberi pesan kepada kita hendaknya kita berbuat baik kepada jiran kita.
ya, apalagi adalah sesama muslim, sesama orang beriman atau orang-orang yang bukan beriman juga, non muslim, kita harus berbuat baik karena mereka adalah orang yang memiliki hak khusus kepada diri kita, ya, karena hukukul jiran, karena kita berdekatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita punya kesusahan pun mereka lah yang akan pertama kali akan mendengar kesusahan kita untuk menolong kita. Maka untuk itu kita sebagai seorang muslim, pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya betul-betul melaksanakan apa yang telah dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan kepada jiran. Kemudian kita tidak mengganggu mereka, bahkan kita banyak menolongnya, banyak memberi sedekah kepada mereka dan berlaku sopan santun kepada mereka, sehingga insya-Allah kita akan termasuk orang-orang yang sempurna iman kita dan sempurna Islam kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت الكريم وجودك المعهود يا بر يا صمد ويا مقصود بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود.